COVID-19 kondisinya semakin memburuk di Indonesia. Masuknya varian baru hingga muncul klaster-klaster baru. Ada respon dinamika dari situasi yang terjadi seperti penolakan penegakan protokol kesehatan di jembatan Suramadu yang menghubungkan Madura dengan Surabaya. Penyekatan mobilitas warga yang melakukan perjalanan dari Bangkalan Madura ke Surabaya atau sebaliknya di Jembatan Suramadu mendapat penolakan dari warga Madura. Pada tanggal 21 Juni yang lalu, ribuan warga Madura melakukan konvoi dan berunjuk rasa ke Balai Kota Surabaya menuntut dicabutnya aturan tes swab antigen di penyekatan Suramadu sebagai syarat perjalanan keluar masuk wilayah Bangkalan dan Surabaya. Demonstrasi yang sempat diwarnai kericuhan di pos penyekatan Suramadu ini berujung pada dicabutnya aturan swab antigen di pos penyekatan Jembatan Suramadu pada tanggal 23 Juni 2021. Tolong Bapak jangan lupa gunakan masker. Gunakan masker. Percuma Bapak sendiri masker bisa dipakai hanya untuk menutupi dagu. Saat ini pemirsa tim Fakta TV One sedang bersama dengan petugas Satpol PP di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat. Kita akan ikut dalam operasi penertiban, penegakan protokol kesehatan yang sudah mulai diperketat, pemirsa, mengingat lonjakan kasus positif COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta ini terus meningkat setiap harinya. Ini situasinya masih cukup ramai, pemirsa, banyak sekali deretan toko-toko, kemudian warung-warung pinggir jalan yang masih membuka, masih beroperasi sampai saat ini. Bahkan juga terlihat kerumunan yang cukup padat oleh warga di sekitar kawasan Johar Baru. Kita akan coba mengikuti penindakan yang akan dilakukan di salah satu minimarket. Ibu yang bertanggung jawab? Enggak, saya cuma kepala. Oke, minta tolong sini Bapak, saya akan menjelaskan. Sini Mbak, sini Mbak. Sini. Mbak Yusita. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan Pergub 759 yang terbaru, perpanjangan PPKM berbasis mikro yaitu tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 Juni, jam operasional tempat usaha sampai dengan pukul 20.00. Jam 8 ya Pak? Ya, semula jam 9 ada perubahan revisi Pergub sehingga sampai dengan pukul 20.00. Iya, soalnya belum dapat surat dari kecamatan itu Pak. Jam 8 berarti ya? Iya, kita perhatikan. Tolong diperhatikan Ibu ya. Iya. Mbak, emang nggak tahu Mbak kalau harus tutup jam 8? Kurang tahu. Soalnya kita belum dapat surat dari edarannya, benar. Belum dapat surat edaran. Biasanya kalau ada perubahan aturan dapat surat edaran. Dapat edarannya. Oke, tapi belum dengar sama sekali kalau ada aturan jam 20. Terus gimana Mbak? Ada penindakan malam ini, besok rencananya gimana? Paling kita bilang dulu ke atasan, kita bilang tutupnya jam 8, jam 8. Bukanya jam berapa Mbak? Bukanya jam 9. Oke, makasih ya Mbak Dita. Iya, Pak. Ya, bagi pengguna motor agar tetap gunakan masker. Agar tidak berkerumun. Bapak masih jam segini masih ada di sini, kok nggak pakai masker Pak? Kenapa? Oh baru makan, makanya nggak pakai masker Pak. Emang nggak tahu kalau udah nggak boleh, kan harusnya udah tutup jam 8.
sedang berlangsung operasi penertiban dari protokol kesehatan sebagai tindak lanjut dari PPKM Mikro, begitu Pak? Betul. Seperti apa skema yang kemudian diterapkan? Kita sampaikan jam operasional sektor usaha non esensial sampai dengan pukul 20.00. Untuk jam operasional dari pukul 1 sampai dengan pukul 8. Untuk mereka yang kemudian melanggar aturan ini seperti apa Pak? Kalau tadi kita lihat masih ada sosialisasi, teguran. Nanti ke depannya seperti apa? Kedepannya bila ditemukan kita lakukan berita acara pemeriksaan, kita lakukan tutup 3 kali 24 jam. Apabila masih melanggar lagi, kita kasih denda 50 juta. Terima kasih Pak Rojik informasinya. Kita bisa lanjut lagi untuk melakukan operasi ini ya Pak ya? Baik. Oke. Nah, pemirsa itu tadi gambaran dari upaya penertiban yang coba dilakukan oleh Satgas Gabungan dari COVID-19. Masih banyak kerumunan yang terjadi di sini, bahkan tempat-tempat usaha juga masih buka. Nantinya akan ada penindakan selanjutnya berupa denda bagi tempat-tempat usaha non esensial yang kemudian masih saja nekat untuk